Assalamualaikum, halo. Perkenalkan, nama saya Tadisa Dinda Khairnisa. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya akan mengenalkan kepada kalian semua apa itu teori stewardship. Ada yang tahu apa itu teori stewardship? Simak penjelasannya berikut ini. Menurut Darini 2005, menjelaskan bahwa amanah memiliki integritas, bertindak jujur dan bertanggung jawab adalah sifat manusia yang dijadikan dasar dalam membangun teori stewardship. Hal itu berarti dalam pandangan stewardship teori, manajemen dipercaya untuk bekerja dengan baik bagi kepentingan publik dan shareholder. Menurut Said 2015, stewardship teori merupakan teori yang dibangun berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Teori stewardship mempunyai akar psikologi dan sosiologis yang didesain untuk menjelaskan situasi di mana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Menurut Donaldson dan Davis 1989 191 dalam Raharjo 2007. Sedangkan menurut Susetio 2009 dalam Putri 2013, dalam teori stewardship diasumsikan bahwa ada hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan perusahaan. Kesuksesan perusahaan akan memaksimumkan utilitas kelompok manajemen dan memaksimalkan utilitas kelompok ini dan pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada di dalam kelompok perusahaan tersebut. Teori stewardship dapat menjelaskan bahwa organ yang terdapat dalam perusahaan akan memaksimalkan kinerjanya agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Putri 2013. Jadi, kesimpulan dari stewardship teori adalah harmonisasi antara pemilik modal dengan pengelola modal dalam mencapai tujuan bersama. Tetapi secara implisit merefleksikan bagaimana akuntansi membangun sebuah konstruk pola kepemimpinan dan hubungan komunikasi stakeholder dan manajemen atau dapat juga terjadi antara top manajemen dengan jajaran manajemen lain di bawahnya. Penjelasan ini tidak mengimplikasikan bahwa steward mewujudkan tarik-menarik antara kebutuhan personal dengan tujuan organisasi dan kepercayaan bahwa dengan bekerja untuk organisasi dan kemudian dikumpulkan maka kebutuhan personal akan terpenuhi. Di lain pihak, kesempatan steward dibatasi oleh adanya persepsi bahwa utilitas yang dapat diperoleh dari orang yang berperilaku pro-organisasional akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang bersikap individualistik dan berperilaku self-serving. Steward yang dengan sukses meningkatkan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain. Sebab, sebagian besar shareholder memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih organisasi. Oleh karena itu, steward yang pro-organisasi termotivasi untuk memaksimumkan kinerja perusahaan, di samping dapat memberikan kepuasan kepada kepentingan shareholder. Teori ini digunakan karena teori ini memandang bahwa kepercayaan atas manajemen dapat terjadi jika manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang muncul, yaitu kepentingan publik pada umumnya dan kepentingan shareholder pada khususnya. Teori ini menjelaskan bahwa kinerja perusahaan dapat meningkat karena adanya sifat amanah dan setia manajer perusahaan terhadap komitmen dalam perusahaan. Menurut ya teman-teman, tadi adalah salah satu penjelasan saya tentang stewardship teori. Saya rasa itu cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga nanti kita dapat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dan membahas hal-hal lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.